Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Abdul Qadir al-Jilani wa syaikh Ahmad ar-Rifa'i wa syaikh Bahauddin an-Naqsyabandi wa syaikhina Abdullah al-Harari wa ila muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan nikmat-nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali mengawali hari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis ini membawa manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mulai membahas tentang ahkamul hajj, hukum-hukum yang terkait dengan masalah haji. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, Kitabul Haji, utawi iki iku kitab nerangaken haji, hukum haji. Wa syaraitu wujubil haji, lan utawi pira-pira syarat wajibe haji iku sab'atu asya'a, pitu pira-pira perkara. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan
akal, berakal, wal hurriyatu lan merdeka, wa wujuduz zati lan onone sangu utawa bekal, warahilati lan tunggangan, wa takhliyatut tariqi lan kosonge dalan, wa imkanul masiri lan mumkine panggonan melaku. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita tentang haji. Haji secara bahasa itu adalah al-qasdu. Al-qasdu, menyengaja. Itu secara bahasa hajja yahujju, itu adalah menyengaja. Secara istilah al-hajju itu adalah qasdul bait lin nusuk atau qasdul ka'bah lin nusuk ma'al ityani bihi, menyengaja menuju Ka'bah untuk beribadah disertai dengan melaksanakannya. Itu yang disebut dengan haji secara syarak atau secara istilah dalam agama. Kalau umrah itu secara bahasa adalah ziarah, yaitu berkunjung secara bahasa. Secara istilah ziaratul Ka'bah, ziyaratul bait lin nusuk, untuk beribadah. Jadi berziarah, mengunjungi Baitullah yaitu Al-Ka'bah di sana dalam rangka untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji maupun umrah itu hukumnya wajib dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sama-sama hukumnya wajib. Dalam mazhab lain itu ada yang mengatakan haji itu wajib, umrah itu tidak wajib. Tetapi dalam mazhab yang kita anut, yaitu mazhab Syafi'i, itu mengatakan wajib. Sebagaimana haji itu wajib, umrah itu juga wajib. Karena dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk melaksanakan haji dan melaksanakan haji itu ada juga lafaz umrah di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi wa atimmul hajja, kemudian ada diatofkan wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah pelaksanakan haji dan umrah karena Allah. Berarti di sini apa? Haji atau umrah itu sama dengan haji dari sisi hukumnya, yaitu fardu menurut mazhab Syafi'i. Adapun menurut selain mazhab Syafi'i itu ada yang membedakan antara hukum haji dan umrah. Haji itu wajib, umrah itu tidak. Dalam mazhab Syafi'i, haji maupun umrah itu sama-sama hukumnya fardu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaannya haji maupun umrah itu hampir sama. Bisa dikatakan sama kecuali dalam satu hal, untuk rukun-rukunnya. Yang dimaksud di sini rukun-rukun. Rukun-rukun haji itu sama dengan rukun-rukun umrah, atau rukun-rukun umrah itu sama dengan rukun haji. Hanya satu yang membedakan, yaitu wukuf di Arafah. Kalau haji itu ada wukufnya di Arafah, kalau umrah itu tidak ada wukufnya di Arafah. Tetapi rukun yang lain itu sama antara haji dan umrah. Kemudian haji ini termasuk syara'i qadimah, syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena syariat Islam yang dibawa oleh Nabi itu sebagian
itu ada yang memang baru sama sekali, tidak ada dalam syariat Rasul sebelumnya. Ada juga syariat Nabi Muhammad itu yang pada syariat Nabi sebelumnya, pada syariat Rasul sebelumnya itu sudah ada, kemudian ditetapkan menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa seluruh para nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Semuanya muslimun, semuanya mengajak umat manusia untuk beragama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama dalam hal itu. Yang membedakan apa? Syariatnya. Syariat antara Rasul satu dengan Rasul yang lain itu berbeda-beda. Nah, dalam hal ini berbeda itu ada kalanya yang ditetapkan dari syariat sebelumnya, itu ditetapkan menjadi syariat Rasul berikutnya. Ada yang dirubah, ada yang baru sama sekali, syariatnya nggak ada sebelumnya. Demikian juga dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat Nabi Muhammad itu yang baru sama sekali. Artinya pada syariat Nabi Isa nggak ada, dalam syariat Nabi Musa nggak ada, dalam syariat Nabi-Nabi sebelumnya belum ada, kemudian baru ada pada masa Nabi Muhammad. Misalnya tayammum. Tayammum itu nggak ada dalam syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu baru sama sekali. Adanya hanya pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seperti sholat itu ada pada masa Nabi sebelum Nabi Muhammad, hanya saja ketentuannya berbeda dengan sholat pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ada yang wajibnya hanya 2 kali dalam sehari semalam, siang sekali, malam sekali. Ada yang wajibnya itu sampai 50 kali sehari semalam. Ada yang wajibnya itu baru sah, terpenuhi kewajiban apabila dilakukan di tempat khusus sholatnya. Itu namanya aturan. Tapi sholat itu dahulu sebelum Nabi Muhammad itu sudah disyariatkan. Termasuk wudhu juga sudah ada dalam syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk khitan ini juga sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada syariat khitan. Syariat haji itu juga termasuk syara'i' qadimah. Dalam syariat Nabi sebelumnya itu sudah ada, tetapi kemudian ditetapkan kembali menjadi syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi haji itu baru disyariatkan, baru diwajibkan dalam syariat Nabi Muhammad itu pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi sudah akhir. Belum ketika Rasulullah di Makkah, haji belum diwajibkan. Ketika Rasulullah awal-awal di Madinah, tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 Hijriah, haji juga belum diwajibkan. Baru pada tahun yang ke-6 Hijriah ini haji itu diwajibkan. Jadi sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak melakukan haji, tidak beberapa kali beliau melakukan haji itu tidak, karena memang kewajiban haji itu baru pada tahun ke-6 Hijriah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajibnya haji ini hanya 1 kali seumur hidup. Jadi hanya 1 kali seumur hidup. Kalau seseorang haji yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya,
maka itu adalah haji yang sunnah, bukan haji yang wajib. Haji yang wajib hanya 1 kali seumur hidup. Itu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwa wajibnya haji ini termasuk perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Nah, jadi wajibnya haji ini termasuk perkara yang ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya semua orang mengetahuinya. Semua orang Islam, baik para ulamanya maupun orang awamnya, itu mengetahui tentang wajibnya ibadah haji ini. Sehingga apabila ada seseorang yang mengingkari kewajiban haji, dia mengatakan haji itu tidak wajib, maka orang seperti ini akan jatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena kewajiban haji ini pertama sudah mujma' alaih, sudah pasti. Kalau umrah tadi apa? Masih ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi kalau haji, semua para ulama, semua madhab itu mengatakan wajib. Nggak ada yang mengatakan haji itu sunnah. Dia mujma' alaih. Yang kedua, dia maklum minad din bid-darurah. Tentang wajibnya haji ini semua mengetahuinya, baik yang alim, yang mondok maupun yang enggak mondok, yang ulama maupun orang awam, semuanya tahu tentang bahwa haji itu hukumnya wajib. Nah, jadi sehingga orang yang mengingkarinya itu menjadi kufur, kecuali apabila orang itu tidak tahu karena dia baru saja masuk Islam, qaribu ahdin bil Islam, dia baru masuk Islam, kemudian dia mengatakan haji itu enggak wajib. Nah, kenapa? Karena dia belum tahu kalau haji itu wajib, dikarenakan dia baru masuk Islam. Maka jika dia mengingkari wajibnya haji, dia tidak jatuh pada kekufuran. Tetapi kalau orang sudah masuk Islam lama, kemudian dia mengatakan haji itu tidak wajib, mengingkari kewajiban haji, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran karena wajibnya haji itu mujma' alaih, kemudian dia ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena itu harus berhati-hati. Sama dengan sholat, sama dengan sholat itu juga wajibnya sudah maklum minad dini bid-darurah. Barang siapa yang mengingkari wajibnya sholat, mengatakan sholat itu tidak wajib, maka hukumnya dia keluar dari Islam. Nah, demikian juga zakat, itu juga wajibnya sudah ma'lumun minad dini bid-darurah. Nah, sehingga orang yang mengingkari kewajibannya itu bisa jatuh kepada kekufuran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajibnya haji itu alal faur atau alat tarakhi. Nah, di sini ada perbedaan antar mazhab. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kewajiban haji itu alat tarakhi, bukan alal faur. Apa maksudnya alat tarakhi? Artinya seseorang boleh mengakhirkan ibadah haji setelah dia mampu. Dia boleh mengakhirkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun berikutnya, yang penting belum sampai dia mati. Misalnya tahun ini dia mampu untuk berhaji, kemudian dia mengatakan saya haji tahun depan saja. Itu boleh, tahun depan saja, asal jangan kedahuluan mati. Masalahnya nggak tahu kapan dia mati. Tapi kalau selama dia dia belum mati, dia tidak berdosa. Dia mengatakan tahun depan saja saya melaksanakan haji. Ternyata tahun depan dia mengatakan lagi tahun depan saja saya melaksanakan haji, padahal dia sudah mampu. Di sini dia tidak berdosa. Terus tahun depannya dia baru melaksanakan haji, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau belum sempat melaksanakan haji, ternyata dia mati, maka di sini dia berdosa.
berdosa ketika dia mati itu. Maka dia mati dalam keadaan menanggung dosa besar karena telah mengabaikan kewajiban pelaksanaan ibadah haji setelah dia mampu untuk melaksanakan haji. Nah, jadi kena dosanya itu kapan? Ketika saat dia mati dalam keadaan belum melaksanakan ibadah haji. Itu yang dimaksud wajibnya itu alat tarohi. Nah, tapi kalau dalam mazhab yang lain, itu wajibnya adalah alal faur. Alal faur itu langsung. Dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki itu harus alal faur. Begitu seseorang itu mampu, maka dia tahun itu juga dia harus melaksanakan haji. Kalau dia tidak melaksanakannya, maka tahun itu dia berdosa karena dia sudah mampu tetapi dia tidak melaksanakannya. Ini lebih berat, lebih ketat dalam mazhab Dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Hanafi itu ada khilaf di antara mereka. Sebagian mengatakan wajibnya alal faur, sebagian mengatakan wajibnya alat tarohi. Faur itu apa? Langsung, begitu mampu harus wajib dilaksanakan tahun itu juga. Kalau alat tarohi seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i, boleh seseorang mengatakan sekarang mampu, tahun ini dia mengatakan tahun depan saja saya haji. Boleh dia mengatakan begitu dan dia tidak berdosa. Hanya saja jika kedahuluan dia mati sebelum melaksanakan haji, maka saat dia mati itu dia akan menanggung dosa. Karena itu tidak selayaknya seseorang kemudian menunda pelaksanaan ibadah haji. Karena apa? Seseorang tidak mengetahui kapan dia akan mati. Itu yang jadi masalah. Kalau dia mengetahui kapan dia akan mati, misalnya, maka dia akan bisa menjamin bahwasanya dia akan melaksanakan ibadah haji pada tahun depan. Tetapi kalau kita, hakikatnya pada kenyataannya kita kan nggak tahu. Bisa jadi seseorang mengatakan saya tahun depan saja haji, ternyata belum sampai datang tahun depan dia sudah meninggal dunia. Maka saat dia meninggal dunia, setelah dia mampu dan belum melaksanakannya, dia jatuh pada dosa besar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang hukum dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemudian muallif Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, beliau mengatakan wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya. Syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka. Yang kelima itu adalah adanya bekal dan kendaraan. Kemudian yang keenam itu adalah jalannya aman. Kemudian dan memungkinkan untuk dia melakukan perjalanan. Yang ketujuh, perjalanan menuju Makkah. Nanti akan kita jelaskan satu persatu maksud dari 7 syarat wajibnya haji ini. Artinya syarat wajib itu apa? Yaitu syarat-syarat sehingga seseorang itu berkewajiban untuk melaksanakan haji. Jika hal-hal ini 7 perkara ini tidak ada pada seseorang, maka dia tidak berkewajiban haji. Jika dia mati dalam keadaan tidak haji, maka dia tidak berdosa. Nggak ada apa-apa. Karena sebagian orang terkadang memaksakan diri. Syarat-syarat itu tidak ada, tetapi tidak terpenuhi, tetapi dia kemudian memaksakan dirinya atau
kemudian mencela sana sini, seperti yang terjadi saat ini. Ketika pemerintah misalnya Saudi Arabia menutup, nggak boleh selain, meskipun ini tentu bukan sesuatu yang bisa dibenarkan dari sisi itu, tetapi faktanya mereka menutup, tidak boleh orang luar itu datang ke sana untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Artinya apa? Tidak ada kemampuan bagi umat Islam Indonesia yang sekarang masih tinggal di Indonesia untuk melaksanakan haji tahun ini. Meskipun uang sudah cukup, bekal sudah ada, kendaraan pesawatnya sudah siap terbang, tetapi kalau di sana nggak boleh masuk, bagaimana kemudian seseorang dikatakan mampu? Nanti akan ada penjelasan terkait dengan hal itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan ada beberapa syarat selain syarat syurutul wujub, syarat wajib. Jadi kalau syarat wajib tadi dikatakan ada 7, ada syarat namanya syaratul mubasyarah. Syaratul mubasyarah itu syarat agar haji itu bisa dilaksanakan oleh dia, bisa sah dilaksanakan oleh dia, yaitu hanya satu, yaitu Islam. Karena haji itu hanya bisa sah dilakukan apabila dilakukan oleh seorang muslim. Orang yang berkewajiban atau orang yang tidak berkewajiban haji karena tidak memenuhi 7 syarat, tetapi dia melaksanakan haji, maka dia sah ibadah hajinya selama dia adalah muslim. Misalnya ada orang sebenarnya dia nggak punya bekal yang memenuhi syarat. Dia misalnya gandol pesawat gandol pesawat, akhirnya sampai di sana nggak ada yang tahu. Selamat dia di sana, misalnya, ini perumpamaan, tapi yang nggak terjadi. Tapi jika terjadi kemudian dia ternyata sampai di sana, padahal nggak punya uang, nggak punya apa-apa, kemudian dia melaksanakan haji di sana. Selama dia muslim maka sah. Tapi sebenarnya apa? Dia tidak wajib untuk haji karena dia tidak memiliki bekal untuk bisa haji. Atau dia berangkat haji sementara apa? Hutangnya di rumah banyak, sana sini hutang, kemudian istri dan anaknya nggak dikasih nafkah, udah berangkat haji aja yang penting. Padahal kan kalau yang seperti itu belum memenuhi syarat. Yang penting berangkat haji. Untuk bisa bayar haji, istrinya dibiarkan kelaparan, anaknya kelaparan, hutangnya menumpuk, dia berangkat haji. Ini sah apa enggak hajinya? Ya sah, selama dia muslim maka sah. Tapi ingat, dia sebenarnya enggak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji dengan kondisi yang seperti itu. Makanya kita katakan tadi syarat wajibnya 7, tapi syarat untuk bisa sah itu berapa? Itu cuma 1, yaitu Islam. Selama seseorang itu muslim, maka kemudian dia melaksanakan haji, maka sah hajinya. Kemudian ada syarat lain, yaitu syarat untuk seseorang bisa melaksanakan haji sendiri. Dia bisa melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan perbuatan haji seperti tawaf, seperti sa'i, seperti wukuf, dia bisa melakukannya sendiri, bukan digantikan oleh orang. Itu selain Islam, itu ada syarat tamyiz. Syarat tamyiz. Kalau anak itu sudah mumayyiz, dia bisa tawaf sendiri, dia bisa sa'i sendiri, bisa wukuf sendiri. Tetapi kalau anak itu masih kecil, belum mumayyiz, masih umur 2 tahun, itu dia nggak bisa melaksanakan sendiri, ngelempar jamrah sendiri, nggak bisa, nggak sah. Harus ada syarat selain Islam, ada syarat tamyiz. Jadi di sini ada syarat
agar seseorang itu wajib untuk melaksanakan haji. Ada syarat agar ibadah haji itu sah dilaksanakan. Kemudian ada syarat seseorang bisa melaksanakan haji atau melaksanakan perbuatan-perbuatan haji, rukun-rukun haji dengan sendirinya tanpa digantikan oleh orang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Syarat haji, syarat wajib haji yang pertama adalah Islam. Ini sudah kita jelaskan dalam setiap setiap bab haji, bab puasa, bab zakat sebelumnya. Bahwa syarat wajib Islam artinya bahwa wujubul mutalabah. Di dunia ini orang yang bukan muslim itu tidak dikatakan kepadanya kamu berhajilah. Tidak, kalau ada orang non muslim tidak dikatakan kamu hajilah. Tetapi apa? Dikatakan kepadanya aslim, kamu masuk Islamlah. Karena orang yang non muslim yang tidak beragama Islam itu tidak sah hajinya. Seperti yang kita sering sampaikan dan kita tegaskan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah seseorang itu mengenal Allah yang disembah. Setelah seseorang itu muslim, mukmin, itu baru ibadahnya diterima oleh Allah, baru sah. Kalau enggak, maka tidak sah. Kalau orang misalnya akidahnya rusak, dia melaksanakan sholat, rajin melaksanakan sholat, bahkan sholatnya lebih dari sholat kita, sampai batuknya itu gosong semua saking rajinnya sholat. Bukan hanya 5 waktu rawatib dikerjakan, tahajud dilaksanakan, duha nggak pernah tinggal dan seterusnya. Sampai bundas semua dia dalam melaksanakan ibadah. Itu saking, kita hanya untuk menunjukkan tidak mencela, saking saking semangatnya, sregepnya dia dalam sholat. Tapi ternyata akidahnya rusak. Apakah dia mendapatkan pahala? Tidak. Sah saja enggak, apalagi pahala. Sama sekali dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Tapi seorang muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang benar, akidah yang sama dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, yang menganut akidah mayoritas umat Islam, jika dia sholat maka akan berpahala, jika dia zakat maka dia akan berpahala, jika dia melaksanakan haji maka hajinya akan sah dan berpahala. Jangankan melaksanakan ibadah-ibadah besar seperti itu, melaksanakan sekecil apapun kebaikan, orang yang muslim itu akan berpahala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sudah kita sampaikan juga, meskipun orang kafir itu tidak wajib diminta untuk melaksanakan haji di dunia, nanti di akhirat mereka akan diazab karena meninggalkan haji. Mereka diazab karena meninggalkan haji. Artinya apa? Azabnya itu bertambah dari azab sebagai atas kekufuran yang dilakukannya. Azab terbesar adalah ketika seseorang jatuh kepada kekufuran. Nggak ada yang lebih berat dari azab itu. Tetapi ketika seseorang kafir, kemudian dia tidak haji, azabnya ditambah. Dia tidak sholat, ditambah. Dia tidak zakat, ditambah. Sehingga azabnya itu berlipat-lipat bagi orang yang kafir. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan oleh Allah saat ini kita sebagai seorang muslim, semoga
seterusnya kita muslim sampai dengan kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini syarat wajib yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah baligh, yaitu baligh. Kalau seseorang itu anak kecil, dia belum baligh, maka tidak wajib dia untuk melaksanakan haji. Meskipun kalau dia sudah mumayyiz, maka dia bisa dia bisa melaksanakan haji. Tetapi untuk menggugurkan, dan bisa sah hajinya. Tetapi untuk menggugurkan kewajiban haji, maka harus dilaksanakan setelah seseorang itu sudah baligh. Artinya bagaimana jika ada anak misalnya umur 9 tahun, dia sudah mumayyiz, kemudian dia haji. Sah apa tidak hajinya? Sah. Asalkan memenuhi rukun, memenuhi ketentuan-ketentuan, maka ibadahnya adalah sah. Tapi kan dia belum berkewajiban untuk melaksanakan haji karena dia belum baligh. Maka itu belum gugur kewajiban dari dirinya untuk melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup. Tetapi ibadah yang dilakukannya itu sah. Sebagian orang keluarganya langsung karena memang memiliki dana yang kuat, dia langsung keluarganya masih kecil-kecil semuanya dibawa ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Bisa, tidak masalah dan sah jika anak itu sudah mumayyiz. Tapi kalau belum mumayyiz, maka nggak bisa dia melakukan perbuatan haji sendiri, digantikan oleh orang lain. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian wala aqlu, syarat wajib yang berikutnya adalah ala aqlu. Orang yang berakal, berarti orang gila nggak wajib untuk haji. Orang gila tidak wajib untuk haji. Ini sudah jelas. Bagaimana orang gila melaksanakan haji? Dia sendiri nggak ada otaknya, otaknya ada, akalnya yang nggak ada pada dirinya. Dia nggak tahu apa yang dilakukannya, maka dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan haji. Kemudian yang berikutnya adalah wal hurriyatu, merdeka. Artinya dia bukan seorang hamba sahaya, bukan seorang budak hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang. Kita sampaikan beberapa kali bahwa perbudakan atau budak hamba sahaya itu memiliki hukum-hukum tertentu dalam sebagian masalah. Dalam sebagian masalah sama dengan orang yang merdeka. Dalam beberapa masalah itu mereka memiliki hukum khusus yang berbeda dengan orang yang merdeka. Termasuk orang yang statusnya adalah budak, dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi jika dia melaksanakan ibadah haji, sah apa tidak? Ya sah. Hanya saja dia nggak berkewajiban. Jika nggak melaksanakannya, maka dia tidak tidak berdosa. Jadi orang yang nggak memenuhi ketentuan-ketentuan ini, jika dia tidak melaksanakannya, maka dia tidak berdosa. Itu yang dimaksud syarat wajib di sini. Syarat wajib di sini. Tidak harus seseorang itu memaksakan harus bergelar Pak Haji atau Bu Hajah, tidak. Banyak para ulama zaman dahulu, para kiai zaman dahulu yang tidak haji itu banyak. Sekarang ini kan seakan-akan Seakan-akan kan kita harus mendapatkan gelar haji itu. Ini nanti yang sudah nggak ikhlas niatnya. Ini sudah jadi kiai kurang haji, kurang mantap kalau tidak diberi haji. Biar kiai haji, maka memaksakan diri untuk berangkat haji padahal dia belum berkewajiban misalnya. Itu nanti sudah urusannya lain. Kalau sudah tujuannya lain, nanti nggak bisa mendapatkan al-hajjul mabrur.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah wa wujuduz zadi warahilah. Yang ini seterusnya ini dalam kitab lain itu dibahasakan dengan al-istita'ah. Jadi seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji. Dan al-istita'ah itu ada dua macam. Istita'ah, kemampuan itu ada dua macam. Ada istita'ah bin nafsi, ada istita'ah bil ghair. Istita'ah bin nafs itu bermacam-macam. Istita'ah dengan dirinya sendiri, itu ada bermacam-macam. Di antaranya yang disebutkan di sini yaitu wujuduz zadi. Wujuduz zadi, yaitu adanya bekal, atau disebutkan juga oleh para ulama termasuk wadahnya bekal. Adahnya juga ada. Kalau nggak ada wadahnya itu nggak bisa. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ini kan dibeli di sana. Yang penting ada duitnya. Kalau dulu orang berhaji itu kan dia bawa kendaraan, kemudian bawa makanan yang bisa diawetkan, bisa dimakan beberapa bulan. Kan seperti itu dulu. Tetapi sekarang ke sana malah nggak boleh bawa makanan-makanan tertentu ke sana. Di sana sudah disediakan, yang penting bayar dengan sejumlah uang, itu sudah termasuk makannya, sudah termasuk kendaraannya, dan lain-lain. Bahkan kopernya pun sudah untuk wadahnya sudah disiapkan oleh travelnya. Yang penting apa? Duitnya ada, itu saja kalau sekarang. Kalau dulu kan diperlukan wadah untuk bekal, itu ada apa enggak, kemudian bekal-bekal dari sisi makanan dan macam-macam itu yang dibutuhkan itu harus ada untuk seseorang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah bagi seseorang yang jauh dari Makkah, harus memiliki bekal untuk melakukan perjalanan ini. Kalau seseorang itu tinggalnya di Makkah, tinggalnya saja sudah di Makkah, tinggal dekat dengan Makkah. Dia tidak membutuhkan bekal khusus untuk melaksanakan ibadah haji. Maka apa? Di sini berarti syarat ini nggak ada. Syarat harus memiliki bekal ini nggak ada. Karena tanpa bekal dia bisa melakukannya, karena memang dia bertempat tinggal di Makkah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang tadi yang dikatakan istita'ah bin nafs, yang disebutkan dalam kitab ini adalah apa? Wujudur rahilah. Wujudur rahilah artinya adanya kendaraan. Baik kendaraan itu, kalau zaman dulu kendaraan itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang semuanya dengan sewa. Kalau dulu rahilah itu, kendaraan itu kan berupa binatang. Bisa berupa unta atau berupa kuda misalnya. Itu bisa sewa atau bisa beli, dimiliki, kemudian digunakan untuk beli unta tunggangan untuk dibuat berangkat haji, atau sewa untuk digunakan kendaraan pergi haji. Tetapi kalau sekarang pakai pesawat, nggak tahu saya apakah ada orang yang haji pakai unta. Mungkin ada juga yang orang yang sekitar sana. Tapi sekitar sana pun sekarang kendaraannya sudah mulus, jalan-jalan sudah sangat enak, kendaraan sudah mudah, seakan-akan nggak ada lagi sekarang yang meskipun orang sana haji pakai unta, itu tidak ada.
Tapi saya nggak tahu secara persisnya apakah ada apa enggak. Mungkin ada yang jalan pintas, tapi sepintas-pintasnya kalau naik onta ya lama dibandingkan kalau naik kendaraan mobil misalnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adanya kendaraan ini maksudnya apa? Itu jika jauh dan tidak mungkin untuk menempuhnya dengan berjalan. Tetapi kalau misalnya dia dekat, maka di sini nggak ada syarat untuk adanya rohilah ini. Nah, kalau dia bisa melakukannya dengan berjalan, karena dekatnya, maka di sini dia tidak ada syarat lagi. Syarat yang ini wujudur rohilah, adanya kendaraan ini tidak lagi menjadi syarat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini adalah bahwa adanya bekal dan adanya rohilah kendaraan ini itu adalah jika lebih dari hutang dia, meskipun hutang itu belum jatuh tempo. Artinya apa? Hutangnya dulu harus dilunasi dulu. Kalau seseorang masih misalnya uangnya sudah cukup untuk berangkat haji, kemudian kendaraannya juga sudah siap, tetapi dia masih punya hutang, maka di sini dia belum berkewajiban haji, dia harus bayar hutangnya dulu. Jadi seseorang berangkat haji itu hutang-hutang itu dibayarkan terlebih dahulu. Jika lebih hutangnya sudah dilunasi, kemudian dia masih cukup untuk bekal haji, maka dia baru dikatakan berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Kalau tidak, dia masih punya hutang, kemudian dia meskipun uang di tangannya banyak, itu dia belum berkewajiban haji. Tapi kalau dia tetap berangkat saja, meskipun hutangnya banyak di rumah, tadi kita katakan hajinya tetap sah. Tapi ingat, dia belum berkewajiban haji, seharusnya dia bayar hutang dulu. Karena hutang ini sesuatu yang sangat ditekankan untuk segera dibayar. Bahkan di sini dikatakan meskipun hutangnya itu belum jatuh tempo, apalagi kalau sudah jatuh tempo, maka dia harus mendahulukan membayar hutang daripada melaksanakan ibadah haji, karena di saat itu dalam kondisi seperti itu dia belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga harus lebih dari biaya hidup orang yang menjadi tanggungan dia, biaya hidupnya selama dia pergi dan pulang. Jadi kalau dia punya istri, punya anak yang wajib dia beri nafkah, itu harus sudah dijamin bahwa dia misalnya pergi selama 40 hari. Nah, berangkat haji dari rumah sampai pulang nanti 40 hari. Maka harus dipastikan istri dan anak-anaknya di rumah itu sudah terpenuhi kebutuhannya selama 40 hari 40 malam. Nah, itu kelebihan dari itu. Nah, artinya itu didahulukan untuk dipastikan bahwa itu terpenuhi. Nah, kemudian juga kebutuhan tempat tinggal yang layak itu juga harus sudah terpenuhi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian bagi perempuan dikatakan dia wajib itu apabila dia ada suami atau mahram yang pergi bersama dia. Jadi ada suami atau mahram yang pergi bersama dia. Karena seorang perempuan itu tidak boleh dia melakukan
perjalanan jauh tanpa didampingi oleh suami atau mahram, kecuali darurat. Jika tidak ada darurat, maka tidak diperbolehkan seorang perempuan itu pergi misalnya keluar rumah jauh, bepergian jauh tanpa didampingi oleh suami atau mahram. Nah, ini semuanya adalah untuk kebaikan dari seorang perempuan tersebut, karena ada dalam sebuah hadis itu yang mengharamkan seorang perempuan itu melakukan perjalanan jauh tanpa didampingi oleh suami atau oleh mahramnya. Nah, tetapi apabila tidak ada, tidak ditemukan mahram atau suami yang mendampingi dia, maka di sini bisa didampingi oleh perempuan-perempuan yang thiqah, tetapi minimal dua atau lebih yang memastikan keamanan dia dalam perjalanan itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi ini untuk dikatakan wajib ya, untuk dikatakan dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi jika seandainya seseorang dia berangkat sendirian, maka di sini ya tetap sah ibadahnya, tetapi dia sebenarnya belum berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu, kalau hajinya itu haji fardu, maka para ulama mengatakan boleh dia melakukan perjalanan sendirian. Itu kalau kalau hajinya adalah haji yang wajib, bukan haji yang kedua, haji yang ketiga dan seterusnya. Jika dia merasa bahwa dia aman dalam melaksanakan perjalanan tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah takhliyatut thariq. Disebutkan di sini takhliyatut thariq. Takhliyatut thariq yang dimaksud di sini bahwa jalannya itu aman. Nah, kalau dulu itu enggak ada binatang buas yang menghalang-halangi dia untuk sampai ke Makkah, atau enggak ada musuh yang menghalang-halangi dia untuk sampai ke Makkah. Ini yang dimaksud dengan takhliyatut thariq. Nah, kalau sekarang misalnya di tengah jalan itu ya misalnya enggak ada musuh. Kalau di tengah perjalanan misalnya ada perang di daerah tertentu, bisa jadi nanti tertembak pesawatnya. Nah, ini kan berarti dalam hal ini enggak ada takhliyatut thariq. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jalan itu aman. Jalan aman, secara umum aman, meskipun amannya itu tidak seperti ketika dia berada di dalam rumahnya, tetapi dalam pandangan umum ini jalan bisa dilewati aman. Nah, maka ketika itulah dikatakan takhliyatut thariq. Jalannya aman menjadikan seseorang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah imkanul masir. Imkanul masir artinya bahwa masih ada masa di situ, ada masa atau waktu yang memungkinkan dia untuk bisa sampai ke Makkah. Jadi waktunya masih mencukupi untuk bisa pergi ke Makkah. Tetapi jika tidak, ketika dia sudah mampu, sudah waktunya nggak mungkin dia untuk sampai ke Mekah tepat pada waktunya. Maka di sini berarti apa? Tidak imkanul masir. Jadi di sini dari sisi waktu ya, imkanul masir ini dari sisi waktu. Kalau yang tadi takhliyatut thariq itu dari sisi kondisi keamanan di jalan. Kalau yang sekarang adalah dari sisi
waktu. Memungkinkan nggak dia untuk bisa sampai ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jika kemampuannya untuk melaksanakan haji itu mendesak, dalam waktu yang sudah dekat, yang nggak mungkin lagi dia untuk bisa sampai ke Makkah, maka di sini berarti tidak berkewajiban. Nah, tetapi pada zaman sekarang ini kan sudah berbeda ketentuan pelaksanaan ibadah haji, khususnya di Indonesia. Ini kan sudah berbeda. Tidak masing-masing orang itu bisa berangkat haji semaunya. Tetapi ibadah haji itu sudah ada yang menangani negara. Negara sudah menanganinya melalui Kementerian Agama. Urusan haji itu sudah menangani segala sesuatunya. Bahkan kemarin kita katakan tidak setiap orang punya uang banyak bisa haji tahun ini. Dia daftar haji bisa dia menunggu sampai 30 tahun, sampai 25 tahun, sampai 20 tahun. Nah, itu artinya apa? Dalam hal ini apakah dia berdosa jika ternyata dia sekarang sudah mampu, semuanya uang bekal semuanya telah tersedia. Tetapi kemudian di saat dia menunggu, dia mati. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena di sini terkait dengan kemampuan tadi itu. Kemampuan dalam hal ini adalah kemungkinan dia untuk bisa sampai ke Makkah sana. Sementara sekarang tidak semua orang itu bisa untuk berangkat ke Makkah hari ini atau tahun ini. Ada ketentuan yang Indonesia hanya dijatah sekian jamaah, lebih dari itu tidak bisa. Seperti itu. Sehingga ini adalah bagian dari untuk menilai seseorang itu dikatakan mampu untuk berhaji sehingga dia berkewajiban melaksanakan haji, atau tidak mampu untuk melaksanakannya sehingga dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini tadi yang kita katakan al-istita'ah bin nafsi. Kalau al-istita'ah bil ghair itu adalah kalau misalnya seseorang itu sakit yang tidak memungkinkan dia melaksanakan ibadah haji sendiri. Dia jauh misalnya, dia punya bekal dan seterusnya, tetapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji sendiri karena kondisi badannya yang sakitnya itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji sendiri. Maka di sini apa? Kalau dia bisa mendapatkan bekal yang tadi kita sebutkan, maka dia bisa menggantikannya orang lain yang berhaji untuk dia. Nah, nanti insya Allah akan kita jelaskan kembali karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.